Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Adi di channel 1001. Untuk anak-anak kelas 4, semoga dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap jaga kesehatan, dan tentunya kita tetap selalu belajar. Untuk anak-anak kelas 4, kali ini kita masuk di tema 4 subtema 2 untuk pembelajaran yang keempat ya, masih di berbagai pekerjaan ya. Kali ini kita akan membahas salah satu dari pekerjaan ya. Kita punya pekerjaan dokter di sini. Oke, langsung saja kita simak penjelasan materinya. Intinya seperti apa yang kita pelajari hari ini, mari kita simak bersama-sama. Ya, ini adalah seorang dokter. Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, tentunya setiap pekerjaan, setiap perbedaan dari suatu pekerjaan tersebut memiliki sikap-sikap yang harus ditonjolkan. Seperti dokter di bidang pelayanan seperti itu ya. Ya, salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti itu. Pada dasarnya seseorang atau seorang yang bekerja itu harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan juga bekerja dengan sepenuh hati ya. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, mari kita pelajari sikap yang melayani, disiplin, dan juga rendah hati dari seorang dokter. Ya, berikut nanti akan Pak Adi sampaikan teks terkait dengan seorang dokter. Nah, ini teks pekerjaan seorang dokter. Hebatnya dokter kami ialah Dokter Ratna, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kako selalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi, meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar.
Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana, akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, itulah sepenggal cerita dari seorang dokter, Dr. Rana, yang berkesempatan untuk menempuh studi yang tinggi sehingga mampu menjadi seorang dokter yang baik. Dan tentunya Dr. Rana ini memberikan hal yang sangat luar biasa bagi kampung halamannya. Jadi melihat kampung halamannya yang kurang peduli akan kesehatan dan juga kurang peduli dengan lingkungan, Dr. Rana ini mau kembali ke kampung halamannya untuk membuka praktik di sana dan mensejahterakan kesehatan dari warga desa di sana. Ya, dengan ide kreatifnya, karena kesulitan dari warga desa atau di kampung halamannya itu rata-rata tidak memiliki biaya yang cukup untuk pergi ke dokter untuk berobat. Maka dari itu, dengan inisiatif cinta lingkungan, Dr. Rana ini memperkenankan bahwasanya untuk warga yang berobat bisa membayar jasanya dengan sampah. Jadi ada sampah plastik, sampah botol, dan juga sampah-sampah lainnya yang tentunya bisa dijadikan kreasi ataupun didaur ulang agar sampah-sampah tersebut dapat berguna kembali. Seperti itu ya. Satu, untuk Dr. Rana ini berperan penting untuk kesehatan di kampung halamannya. Dan yang kedua, Dr. Rana ini memiliki kemampuan lebih atau ide kreatif tadi untuk mendaur ulang sampah yang berada di desanya, sehingga ini termasuk langkah yang tepat dalam peduli terhadap lingkungan dan juga memelihara lingkungan di kampung halaman Dr. Rana. Seperti itu ya. Baik, itulah teks terkait dengan tes pekerjaan seorang dokter ya, ditunjukkan sikap-sikap yang baik oleh Dr. Rana. Berikut ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pekerjaan dari seorang dokter, Dr. Rana tadi. Silahkan untuk anak-anak jawab di rumah ya. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Mengapa Dr. Rana melakukan itu? Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Dan juga ada pertanyaan terkait dengan sikap dari Dr. Rana. Nah, silakan anak-anak untuk bisa berpendapat tentang sikap Dr. Rana. Apakah perlu sikap-sikap dari Dr. Rana perlu ditiru, dicontoh, atau semangatnya yang perlu ditiru atau dicontoh. Dan juga yang terakhir, ada hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dr. Rana. Silahkan untuk anak-anak kerjakan di rumah. Nah, itulah materi kali ini terkait dengan pekerjaan seorang dokter dan juga sikap-sikap yang perlu kita teladani dari seorang dokter. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya dari Pak Adi. Silahkan ditunggu video selanjutnya. Semoga tetap memberi manfaat dan juga dapat mendampingi kebutuhan anak-anak dalam belajar di rumah. Terima kasih. Pak Adi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Adi, belajar menjadi lebih mudah.